Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 Etika Kristen Terapan pada kali ini akan berusaha mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami mengenai seksualitas dan perkawinan. Pada video ini kami akan berusaha untuk menjawab semua itu dan kiranya dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya ingin bertanya kepada pihak gereja. Pada dasarnya, menentukan untuk menikah merupakan suatu pilihan yang didasari rasa tanggung jawab yang besar. Seseorang harus mempunyai komitmen untuk dapat membangun rumah tangga yang tentunya mesti disadari dengan cinta. Tentunya persiapan sebelum menikah menjadi suatu hal yang amat penting. Pertanyaan saya, apa yang menjadi makna dan tugas dalam masa persiapan sebelum menikah? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Frederick Heru Enci, mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura, tingkat 2 semester 4. Saudara Frederick bertanya mengenai apa makna dan tugas masa persiapan sebelum nikah. Pertunangan memungkinkan pasangan lajang untuk berbincang bersama, berrekreasi bersama, pelesiran bersama untuk mengenal lebih mendalam satu sama lain. Dalam memilih partner hidup, pasangan muda diberi sebuah tanggung jawab yang besar agar mereka tidak salah memilih pasangan hidup untuk masa depannya. Inilah tugas gereja dan masyarakat untuk memberi pemahaman dasar yang utuh dan kuat agar mereka dapat memilih partner hidup yang tepat. Kursus pernikahan sangat disarankan kepada pasangan calon nikah bagi kaum muda. Pengalaman menunjukkan bahwa kaum muda yang disiapkan dengan kursus lebih mudah untuk menerima pasangannya satu sama lain dan kemudian lebih mudah membangun sebuah keluarga. Pertunangan merupakan keputusan pertama dua orang yang mengikat diri satu sama lain. Oleh karena itu, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan dalam masa tugas persiapan pernikahan. Poin pertama, perlahan-lahan belajar menanggalkan mekanisme bela diri, lebih mengekang diri dan tidak memperbolehkan orang lain mengetahui dirinya. Pada masa ini, seseorang harus lebih terbuka satu sama lain. Poin kedua, masa pertunangan adalah integritas antara aspek-aspek seksual dengan dimensi spiritual dan personal. Orang muda cenderung memisahkan dorongan seksual dari perasaan-perasaan spiritual dalam penghargaan dan kekaguman terhadap kekasih yang diidealkan. Poin yang ketiga, memampukan orang untuk berkomunikasi secara bebas dalam hal seksual. Satu pasangan harus dapat berbicara tentang segala aspek seksual mereka di masa sekarang dan masa depan. Keduanya harus belajar untuk memahami perasaan, reaksi, ketakutan, keberatan, dan dorongan. Sekian dan terima kasih. Persoalan dalam keluarga mempunyai anak banyak atau sedikit. Di dalam konteks gereja Katolik, kita melihat dari perspektif antropologis Papua. Gereja Papua di Papua itu memiliki anak banyak di dalam sebuah keluarga, itu menjadi sebuah berkat, anugerah. Dan pertanyaannya, apakah di dalam gereja Katolik itu mengizinkan keluarga Katolik itu memiliki atau mempunyai anak banyak, atau gereja membatasi atau melarang untuk memiliki anak lebih atau banyak dalam sebuah keluarga Katolik? Terima kasih, itu pertanyaannya. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Petrus Boga menyangkut apakah gereja membatasi keluarga Kristen itu memiliki banyak anak. Nah, dalam kultur masyarakat Papua,
kadang-kadang banyak anak itu diyakini atau dipahami sebagai berkat dalam keluarga itu sendiri, apalagi anak laki-laki. Dalam satu keluarga apabila mereka memiliki anak laki-laki, maka itu akan menjadi satu rasa syukur, satu kebanggaan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, gereja Katolik tidak membatasi keluarga Kristiani untuk memiliki banyak anak. Tetapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu menyangkut apakah seorang ibu itu mampu melahirkan dalam keadaan sehat, artinya ibu hidup dan juga anak hidup. Yang berikut itu menyangkut penyakit genetis dari ibu atau ayah itu sendiri. Jadi ada hal-hal gangguan, baik gangguan secara psikis maupun fisik, apabila mereka memiliki kesehatan yang kurang menjamin mereka untuk memiliki anak, maka untuk memiliki banyak anak itu harus dipertimbangkan ulang. Yang berikut soal kesulitan pendidikan di dalam masyarakat industri. Karena zaman semakin berkembang, maka orang tua harus mempertimbangkan apakah mampu untuk mendidik anak dalam jenjang sekolah formal. Itu menjadi pertimbangan. Yang berikut menyangkut sumber daya ekonomi di suatu daerah. Orang tua dalam keluarga Kristiani itu juga harus mempertimbangkan sumber daya alam di mana dia berada. Itu menyangkut kemiskinan, susah pangan, sandang, papan. Jika tidak memungkinkan, maka keputusan untuk memiliki banyak anak itu akan menjadi satu keputusan berat untuk keluarga itu sendiri. Jadi itu hal-hal yang mesti dipertimbangkan dalam satu keluarga Kristiani itu sendiri. Kalau memang semua itu memungkinkan mereka untuk memiliki banyak anak, tidak jadi persoalan. Memiliki banyak anak juga kadang menjadi berkat sendiri dalam keluarga itu. Sekian dan terima kasih. Saya mau tanya pendapat dari Ferdi Mote mengenai pandangan Gereja Katolik dalam hal monogami. Terima kasih. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yosef Mamu berkaitan dengan pandangan gereja tentang perkawinan monogami. Kita tahu bahwa dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia ini, pada umumnya adalah perkawinan monogami. Kisah perkawinan monogami itu dilandaskan di dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian pasal 2
5 dan 7 di sana menegaskan inilah penolong yang sepadan, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Pesan itu ditegaskan juga dalam perjanjian baru di Injil Markus. Yesus menegaskan seorang laki-laki dan seorang perempuan meninggalkan ayah dan ibu dan membentuk satu keluarga, yakni keluarga itu membentuk menjadi satu daging. Dan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2, 10 sampai 11 juga ditegaskan oleh Paulus berkaitan dengan perkawinan monogami itu. Dan kita lihat juga dalam perkembangan kehidupan manusia di Papua, kita tahu 99% orang Papua itu berkaitan dengan perkawinan itu lebih pada monogami. Poligami hanya orang-orang tertentu, terutama orang yang secara ekonomi, secara material mencukupi. Artinya orang yang dianggap terpandang, dianggap tonawi atau orang kaya, itu dia bisa kawin lebih dari satu atau bisa berpoligami karena dia bisa menjamin keluarga itu. Sekian. Pada dasarnya perkawinan merupakan satu kebiasaan manusia dalam kehidupan manusia, dan itu diperlihatkan oleh banyak orang di dunia. Dan dalam gereja Katolik sendiri memiliki aturan, terus norma-norma yang mengatur, diterbitkan dalam dokumen-dokumen gereja, hukum gereja, terus KGK dan ajaran-ajaran lain. Terus dalam gereja Katolik sendiri, apa tujuan dari perkawinan itu sendiri bagi kedua Kristen dalam gereja Katolik? Terima kasih. Oke, baik, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudara Yohanes Kayame menyangkut tujuan pernikahan di dalam keluarga Kristiani. Nah, menyangkut perkawinan ini telah dijelaskan panjang lebar dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, terutama di dalam dokumen Gaudium et Spes. Nah, di dalam artikel 48 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu saling membantu dan mengisi di dalam cinta. Nah, di dalam hubungan suami istri di dalam keluarga Kristiani diharapkan saling mengisi dalam segala hal. Saling mengisi artinya memberi diri seutuhnya, saling memahami, melengkapi kekurangan yang ada di dalam setiap pribadi. Nah, juga di dalam artikel tersebut itu dijelaskan dan didasarkan pada kitab Kejadian, yakni hubungan mesra antara Adam dan Hawa yang saling mengisi. Nah, di sana Allah sendiri menciptakan mereka dan memberikan perintah agar mereka saling melengkapi satu sama lain. Yang berikut itu yakni menyangkut
menghasilkan dan mendidik keturunan. Itu diatur atau ditulis di dalam artikel 50. Di dalam perkawinan Kristiani, menghasilkan keturunan itu juga merupakan kodrat manusia itu sendiri. Jadi antara suami dan istri, mereka harus mendidik keturunan, karena keturunan itu menjadi hadiah bagi keluarga itu sendiri. Keturunan atau anak-anak itu dilihat sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri, juga mereka harus memberikan pendidikan yang baik di dalam keluarga itu sendiri. Jadi dalam keluarga Kristiani juga diharapkan ada kerjasama baik antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak mereka, karena keluarga itu merupakan sekolah pertama di mana seorang anak tumbuh dan dia akan mendapatkan banyak hal di dalam keluarga itu sendiri. Jadi itu dua poin penting yang ditekankan di dalam Gaudium et Spes menyangkut tujuan dari perkawinan di dalam keluarga Kristiani. Sekian. Baik, saya akan bertanya mengenai seksualitas. Berbicara mengenai seksualitas, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini masih dianggap sangat tabu di masyarakat kita. Banyak di antara masyarakat belum mempunyai pengetahuan yang baik dan benar mengenai seksualitas. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang dimaksud dengan kodrat dan cinta seksual, dan apa tujuan dari cinta seksual? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Melvianus Urotmabit. Bicara mengenai tujuan cinta seksual. Tujuan cinta seksual adalah kelangsungan hidup dengan cara menghasilkan keturunan. Menghasilkan anak adalah tujuan ultimatif manusia dalam hubungannya dengan seksualitas. Seluruh struktur dan bawaan seksual menjadikan anak adalah tujuan. Bagi Konsili Vatikan kedua, menghasilkan keturunan merupakan tujuan kodrati seksual. Dalam Gaudium et Spes nomor 48, sifat kodrati manusia termaksud dalam lembaga perkawinan sendiri dan cinta kasih suami istri, terwujudkan kepada lahirnya keturunan serta pendidikannya. Aktivitas seksual harus dilaksanakan dalam bentuk yang menampilkan penuh rasa tanggung jawab terhadap kehidupan baru yang akan lahir daripadanya. Dalam Gaudium et Spes nomor 49, persatuan seksual dalam perkawinan menjadi media yang tepat bagi ungkapan saling cinta dan saling menghargai antara suami dan istri. Karena itu, tindakan-tindakan mesra dan murni menyatukan suami istri harus dipandang luhur dan terhormat. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian video singkat yang telah kami buat. Kiranya jawaban-jawaban yang telah kami berikan dapat berguna, dapat dipahami, dapat dimengerti dengan baik, dan kiranya kita bisa terapkan dalam hidup kita masing-masing. Sekian video dari kami. Wah, ya, mau